Halo, selamat datang di Sofi Navi Talks. You are love. Dan saya adalah Pongki Barata, host Anda untuk kali ini. Emang iya? Ya Kamu hostnya? Enggak sih Bu, maaf. Ada yang asli guys. Tapi kamu sering tuh kalau aku lihat jadi hostnya nggak ada aku tuh, kenapa? Ya karena, jadi gini, Sofi Navi Talks itu kan dinamis sekali ya. Karena kita menjalankan hanya kami berdua, ya kreatifnya, produsernya, hostnya, terus untuk kamera juga dibantu tim yang jumlahnya juga sedikit. Jadi kadang-kadang ketika Ibu Sofi berhalangan, sementara acara harus tetap jalan, ya gimana dong? Kan saya sebagai ikut bertanggung jawab atas Prosedur bayi kita ini, Sofi Navi Talks ini, bukan Sofi Navita ya, Sofi Navi Talks ini, saya harus bertanggung jawab, ya saya step up untuk step in untuk bisa menjadi host supaya acara ini tetap berjalan. ada karena tamu-tamunya ada dan menarik untuk diajak ngobrol gitu. Karena kemarin sempat aku baca beberapa teman-teman komen di YouTube, dipikirnya oh Pongki yang ngurus khusus musik. Cenderung begitu jadinya ya. Ya, padahal sebenarnya nggak harus khusus musik juga. Cuma memang kebetulan kalau orangnya bukan yang musik, ya dia juga nggak mau ngajak ngobrol karena kamu apa? Misalnya orang yang nggak khusus musik, kamu kayaknya. Saya kan memang bukan host, bukan presenter. Saya cuman orang yang mungkin kalau seneng ngobrol iya, tapi kan modal seneng ngobrol tuh nggak cukup untuk menjadi host ya. Apalagi host talk show, _podcast seperti ini. Jadi kadang-kadang ya persiapannya atau apa topik-topik pembicaraannya ya akan cenderung ke musik gitu instead of ke kehidupannya, karena saya agak kurang bisa mengulik. Memang itu keahliannya Bu Sofi, makanya podcast ini ada kan karena memang untuk mengetahui hidup, latar belakang dan perjuangan setiap orang gitu. Itu bisa dibawakan oleh Bu Sofi, tapi karena saya musisi, angle saya kadang lebih banyak di musiknya. Teknis musiknya. Sehingga dirasa kok yang musik-musik itu Pongki gitu. Padahal enggak harus begitu. Nah, terus juga sekarang kita sudah berkembang nih. Biasanya kita udah punya gitar-gitar ini. Oh, punya. Saya boleh beli berarti. Enggak, Deng. Kita sekarang udah banyak syuting di Jakarta. Salah satu tempat yang menjadi tempat kita akhir-akhir ini adalah High End Gitar ini di Pemol Nusantara. Karena ya kebetulan memang ini punyanya sahabat kami yang dengan baik hati juga tidak keberatan kalau ruang pamer gitarnya yang wow ini. Gallery ini boleh dipakai kami untuk duduk-duduk dan mengundang teman-teman yang emang ada di Sofi Navi Talks gitu. Ya, beberapa teman sudah pasti memperhatikan Sofi Navi Talks yang pertama kita nggak punya tempat, kita keliling di mana tamu itu berada waktu di Bali. Kemudian kita punya studio, studio tetap. Enggak, coffee shop dulu dong. Coffee shop kita. Lah ya, coffee shop studio itu ya. Maksudnya. Oh, itu studio pojokan di coffee shop ya. Studio pojokan di coffee shop itu di Pepita & Sons. Kemudian Pepita & Sons harus istirahat dulu. Setelah 6 tahun beroperasi. Tetap kadang kita pakai walaupun tidak beroperasi. Ruangannya kita pakai tidak beroperasi. Tapi kemudian ada dinamika baru, Bu Sofi sekolah di Jakarta. Sehingga waktunya banyak harus berada di Jakarta. Jadi komitmen kami berdua yang berkomitmen untuk meneruskan Sofi Navi Talks ini juga harus di-adjust ya. Kita tidak mungkin mematikan program ini tiba-tiba, tetap harus ada. Makanya kita mengusahakan syuting di Jakarta. Tapi karena tadi Bu Sofi bilang, seperti yang Bu Sofi bilang, situasinya adalah ya kita dipinjami tempat karena memang mencari tempat untuk syuting yang sepi, yang nyaman, tengah kota, adem, tengah kota. Nah sedikit cerita tentang tempat ini namanya High End Private. High End itu adalah toko gitar di Lipo Mall Nusantara. Dia ada toko yang untuk umumnya itu di lantai 4 kalau nggak salah di Lipo Mall Nusantara itu. Terus di sana ada beberapa toko. Tapi ini memang dikhususkan sebenarnya tidak untuk umum dalam artian hanya yang by appointment. Jadi semua barang-barang di sini ada di websitenya highendgitar.com. Bisa dipilih, kalau pengen nyobain, sudah ketahuan barangnya, ngomong
bikin appointment baru untuk- boleh masuk ke sini. baru boleh masuk ke sini. Ya, gitu. sehingga yang masuk ke sini memang sudah lebih dikurasi, dalam arti memang orangnya ngerti mau beli apa, ngerti ini seri apa, ngerti ini ada warnanya apa, bahan gitarnya itu dari apa gitu. Nggak tiba-tiba masuk terus, "Bang, ada gitar, Bang." gitu. Ya. Nggak gitu ya. Ya, Jadi kalau di yang sini git- nih ya. bener-bener emang you know what you want. Iya, itu yang menjadi target marketnya. Tapi apabila pengen cuma lihat-lihat aja, ada tokonya di bawah. Ada tokonya di bawah. Ya, Ah. jadi hal-hal seperti ini sebenarnya bukan hal aneh di let's say di Perancis juga ada beberapa toko yang private di Amerika. Nggak usah gitar, tas juga Singapura. gitu, Pak. Tas ada? Tas ya, Oh. ini kayak masuk ke priority-nya lah gitu. Ya kan konsumen beda-beda ya. Ada yang harus dilayani dengan cara tertentu. Nah, ini salah satunya. Kenapa juga harus ada toko private seperti ini? Karena barang-barang seperti ini itu kan dianggap barang baru. Ada loh calon customer yang nggak masalah dengan harga, tapi barang itu nggak boleh disentuh-sentuh orang. Ada. Jadi dia maunya begitu buka hardcase dia yang pertama menyentuh. Iya, baunya dia tahu. Iya, baunya dia tahu. Jadi ini disediakan untuk yang seperti itu. Ya. Tapi anyway, kita tidak berkutat di situ, tapi ini adalah tempat di mana kita sekarang sering mengadakan syuting dan ya kita berterima kasih sekali sama pemilik HN Guitar ini. Nah, terus di beberapa episode Sofi Navi Talks itu ada yang namanya segmen Sofi Navi Talks Classic. Nah, Yang ukurannya itu nggak landscape, Iya. tapi potret. kenapa dia portrait? Karena klasik itu adalah hari-hari awal kami memulai Sofi Navi Talks pada saat COVID. Awalnya kan kita nggak boleh keluar rumah tuh ya, 2020 gitu. Jadi ya sudah kami bikin dari rumah dan akhirnya lewat Instagram Live kami ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Awalnya itu sebenarnya. Nah, kenapa klasik ini dipasang? Recycle ya? Enggak juga sih. Gimana ya, orang kalau bikin karya terus tiba-tiba karena kita pindah ke YouTube, terus masa sih yang lama kita archive begitu aja gitu loh. Kan ada beberapa obrolan-obrolan dengan beberapa teman-teman yang menurut kami masih berharga untuk kami pasang di musim-musim Ya. tertentu sehingga kami harapkan teman-teman yang nonton mendapatkan manfaatnya. Nah, tapi kan karena waktu itu di Instagram Live, jadi kan ya konsepnya Terbatas saat itu, ya. reels gitulah Reels, look dan up. online. Ya. Ya, sebelum kami pindah ke YouTube. Cuma secara obrolan masih oke gitu Masih ya, oke. sayang gitu. Bahkan kok. bukan cuman untuk kenangan untuk penonton kita, tapi juga kenangan buat si tamunya itu sendiri. Iya. Bahwa di tahun itu, di fase itu, ini yang mereka alami. Yes. Karena kan Sofi Navi Talks kan ceritanya tentang itu, tentang fase mereka saat itu, apa yang mereka alami, ya, kejadian apa. Terobosan-terobosan yang mereka sudah alami dan menangkan dan sudah siap dibagikan kepada masyarakat. Jadi cerita-cerita orang-orang yang datang ke Sofi Navi Talks itu kalau teman-teman perhatiin adalah cerita-cerita di mana sudah tidak ada sengatnya lagi. Sudah selesai, sudah menang di musim itu atau sudah dapat pelajarannya, dia datang ke sini dia bercerita gitu. Iya, jadi Sofi Navi Talks Classic itu tidak sekedar semata-mata untuk ganjel-ganjel, tidak, tapi justru untuk kembali memberikan kesempatan kepada tayangan itu yang pada waktu kita pertama upload itu di YouTube itu viewersnya masih sedikit dan terbukti. Waktu upload di Instagram Live. Enggak, Instagram Live kan kegiatannya. Iya. Kemudian kan itu di upload ulang di YouTube. Itu viewersnya masih sedikit. Rata-rata di bawah 1.000. Nah, ketika sudah masuk ke zaman sekarang di era kita, di era sekarang maksudnya, 5 tahun kemudian, tahun 2026, itu kan saya upload ulang. Itu viewersnya memang nambah. Dan banyak yang nggak tahu bahwa itu terjadi. Bahwa pembicaraan itu, obrolan itu ada. Ya nggak apa-apa juga kan? Iya. Kalau teman-teman untuk tahu. Sebenarnya kan Sofi Navi Talks itu diciptakan supaya teman-teman punya punya teman dalam menjalani hidup. Banyak penonton kami itu sambil nyetir ke kantor atau sambil masak, ada juga, atau sambil dia download lalu dia dengerin di pesawat, itu ada juga loh. Beberapa yang ngomong kalau mereka pakai di perjalanan gitu loh ketika mendengarkan kisah-kisah yang mereka mau dengar gitu. Jadi ya semoga tetap bisa didengarkan dan di musim apapun pasti
ada kok pelajaran yang kita bisa ambil dari orang lain saat musim itu terjadi pada dia, nggak harus selaras atau sama dengan yang kita alami gitu kan, beda-beda musim orang tuh. Ya, saya ambil 2 contoh untuk memberikan konteks ya. Pernah kita mengupload ulang Sofi Navi Talks dengan Denada, itu masuk ke kita namain ulang Sofi Navi Talks Klasik. Itu ketika Denada sedang ramai-ramainya di media di pemberitaan. Kita nggak sengaja kita upload, pas gitu. Jadi orang yang pengen melihat berita tentang Denada jadi ikut lagi melihat fase dia saat itu. Dan banyak sekali banyak hal yang kita nggak tahu pada saat itu di zaman itu gitu. Iya. Sehingga walaupun itu nggak sengaja diupload, jadi kan ini kan upload setiap Senin ya. Sementara kan biasanya ngupload itu ya nggak mungkin di hari Seninnya, Jumat, pasti Sabtu, atau Kamis bahkan kadang-kadang. Tiba-tiba ada berita meledak kok ya pas orang itu, tapi kan udah keburu kita naikin ya, itu untuk tayang Senin. Jadi kita pikir ya udahlah nggak apa-apa juga, toh sebenarnya mungkin juga bisa menjadi apa ya, semacam tontonan kita melihat sisi lainnya orang. Sisi lainnya orang. Di saat orang udah katakanlah sudah di framing tertentu, hanya arah pandang itu yang orang bisa lihat. Orang itu punya banyak sisi loh. Ya, 5 tahun yang lalu dia di sini. Dia di sini gitu. Dan dari situ kan kita juga bisa melihat sebenarnya orang ini tuh hati nuraninya seperti apa, orang ini tuh punya visi misi seperti apa, sehingga kita tidak lantas dengan mudah menilai atau bahkan menghakimi orang hanya dari katakanlah satu kasus yang terjadi dalam hidupnya yang kebetulan aja publik harus tahu gitu. Hai teman-teman, sudah punya buku Si Paling Overthinking belum? Tulisanku di sini memang buat yang punya bakat overthinking sih, atau justru buat yang sedang mendampingi orang yang hobi overthinking. Boleh juga. Buku ini berada di bawah series Hati yang Gembira Adalah Obat. Banyak cerita di sini, termasuk pemulihan hubungan daddy-daughter. Iya, antara aku dan bapakku. Sudah ada di Gramedia dan toko buku online di Toko Hijau dan Toko Orange. Selamat membaca ya. Terus ada lagi yang episodenya Anissa Yudhoyono bertepatan, nggak sengaja juga bertepatan dengan melahirkan anak kedua. Ternyata lahiran ya. Pas hari Seninnya kita tayangkan, Senin pas Selasa ya, kita tayangkan Anissa Yudhoyono waktu menceritakan waktu pertama kali ketemu dengan Mas Agus, Mas Menteri Agus, dan anak pertama, ngomongin anak pertama dan struggle-nya dia saat itu. Iya Mas Menteri Agus ya. Iya. Aku mohon maaf loh, kadang-kadang ya karena kenal ya, maksudnya jadi aku pas kemarin kok selamat ya Nis, Agus dan Aira. Harusnya aku ngomong Mas Menteri. Maaf ya gini. Harusnya aku ngomong Mas Menteri. Maaf ya Gus. Maaf ya Mas Agus maksudnya. Iya. Dan juga Ibu Sofi. Ya. Kita harus berterima kasih kepada semua yang sudah memberikan apresiasi kepada kita lewat Super Thanks. Ya, terima kasih Super ya, Thanks-nya. Kita belum sempat ngomong langsung. Sekarang ini kita resmi berterima kasih kepada mereka yang sudah memberikan Super Thanks. Super Thanks itu apa? Itu adalah fitur di YouTube, di setiap tayangan Sofi Navi Talks tuh ada fitur Super Thanks di bawah gambar. Itu kalau diklik itu bisa memberikan apresiasi, ya, bisa memberikan katakanlah tips lah, kayak merasa senang dengan konten ini, merasa relate, merasa relevan, merasa terbantu, atau merasa ada impact terhadap tayangan kita. Lalu ada orang-orang yang memberikan Super Thanks. Percayalah. Ketika Anda mengklik itu akan sangat membantu kelancaran kami dalam membuat produksi ke depan ini. Karena memang membuat produksi ini dari awal kami sepakat bahwa ini bukan tentang uang atau berapa banyak yang bisa kami dapat dari sistem monetisasi YouTube, bukan tentang itu. Tapi ketika itu terjadi, maka kami akan sangat terbantu dan kami berdua mengucapkan terima kasih. Tidak ada yang lain. Ya, bahwasannya Super Thanks yang Anda berikan itu adalah bentuk dukungan paling real sebenarnya. Real maksudnya real dalam arti begitu memberikan ada impact. Iya, karena kan kita juga punya tim ya, yang harus harus kita cover juga biayanya gitu. Kalau kita pengennya juga kalau punya tim juga dia juga merasakan lebih dari standar yang kita berikan. Kalau ada kelebihan ya kan bagus juga buat mereka, misalkan contohnya hari ini makan siangnya nasi uduk, besok nasi goreng ya misalkan kayak gitu kan, sama aja tuh ya. Saya baru mau bilang nasi goreng dari mana emangnya, kenapa ada naik pangkatnya?
Kita juga mau terima kasih dan juga memberikan informasi bahwa salah satu hal yang kita juga bisa merasakan upgrade-nya buat kami adalah jadi sekarang kita pakai Lark Max 2 Holy Land. Holy Land ya. Semua yang kita kerjakan ini ketika kita menggunakan produk dari Holy Land Lark Max ya, itu kita sangat terbantu. Saya bukan influencer, Bu Sofi juga bukan influencer audio yang mengerti ini ada frekuensi ini apa nggak ngerti. Tapi yang jelas nomor satu kami bisa sampaikan adalah kami sangat terbantu dengan kemudahan-kemudahan ketika memakai produk ini. Ya, mudah dipasang, mudah didengar untuk dicek di kamera audio, awet, hasilnya crispy, dan dia secara size gampang. Ya. Kalau kita mau pakai mic yang ada kayak mikrofonnya lavalier itu, kita bisa extend, bisa masukin situ, dan dia ada noise reduction-nya. Noise reduction itu berguna sekali. Kalau Anda lihat konten kita yang lain kontrak, itu kita makan di restoran, itu sebenarnya berisik gitu. Tapi ada noise reduction-nya itu, kan kiri kanan banyak orang ya kalau di restoran. Yang bisa mengurangi suara kiri kanannya dan fokus pada suara utamanya. Ya, jadi terima kasih Holy Land sudah memberikan dukungan. Dan kita juga mengundang produk-produk teman-teman yang memang mau berminat untuk kita bahas di konten Sofi Navi Talks. Bu Sofi ini adalah orang yang sangat bisa membedah produk-produk apa, misalkan ada yang mau kirim produk apa? Oh kan pernah Russell Hobbs waktu itu. Russell Hobbs ya? Pernah kita juga berterima kasih pada klien-klien kita. Ya, kalau ada yang mau masuk juga bisa dibicarakan. Atau ke kontak personnya Sofi Navita yang ada di Instagram saya juga boleh. Ya, bisa juga. Jadi itulah update kami di bulan apa nih? Kita syuting bulan. Anggaplah ini tayangnya April atau Mei ya. Ya. Jadi itu update kami di April atau Mei 2026. Di awal 2026. Udah mau tengah ini Pak. Malah udah mau cepet tengah banget. Iya. Ya kenapa lagi sering di Jakarta ya? Karena ya itu memang selain saya sekolah lagi di sini, anak-anak udah besar. Jadi memang seperti yang pernah kami update juga sekitar setengah tahun yang lalu, kami banyak di Jakarta saat ini. Kalau Pongki sih memang dari dulu ya bolak-balik Jakarta Bali. Kalau saya mungkin lebih banyak sekarang di Jakarta karena memang masuk ke angkatan kerja kembali setelah selesai mengurus anak-anak dan ya saya sekolah lagi. Saya ngambil S2 Communication Science. Ya. Doakan cepet lulus. Ya apalagi kita mau sampaikan itu aja update dari kami kayaknya ya. Iya. Cukup ya. Update, nanti kita akan bikin update-update baru. Mungkin kita juga lagi mikirin program-program baru. Jadi selain Sofi Navi Talks ada yang lain kontrak. Juga ada A Day in My Life, Sofi ketika sedang bekerja. Kalau mau tahu musik-musik lebih banyak di tempat saya. Tapi kalau podcast, vlog, informasi talk show ada di Sofi Navita TV. Kalau di tempat saya Pongki Barata Songs itu lebih banyak ke musik. Dan kami juga membuka kesempatan buat teman-teman yang mungkin agent travel atau apa mau ngajak Sofi Navi Talks jalan-jalan, boleh? Iya, kita bikinin program. Kita bikinin program, jadi kita juga undang penonton kami yang memang setia selama ini untuk ikutan mungkin, atau kita buatkan mungkin bisa dapat hadiah tersebut, mungkin aku nggak tahu lah. Banyak hal yang bisa kita kolaborasikan. Ya. Gitu. Pengalaman kita pernah ke Amerika, kemudian Barcelona, Paris. Amerika tuh luas loh, banyak. Ya nggak apa-apa untuk ngasih gambaran. Iya. Ya. Apalagi? Australia, Hong Kong. Australia, Hong Kong. Pernah kita bahas juga ya. Pernah. Jadi kalau misalkan ada yang mau kerjasama untuk traveling, kita terbuka sekali. Atau mau dalam negeri, kita ke Danau Toba mungkin. Oh iya, Danau Toba. Saya belum pernah loh ke Danau Toba, walaupun saya orang Batak. Memalukan ini memang, tapi ya emang belum pernah. Ya seru ya sebenarnya ya. Ya kita senang lah, kita masih ada tahun berapa nih? 6, 5,5, 6. Kan dari 2020 loh. Dari 2020, yang YouTube 2023. YouTube 2022. 22 ya? Luar biasa. Di Bali kita punya tim namanya Dika Pratama, terima kasih Dika. Di Jakarta kita punya tim namanya Mas Andri dan Mas Agung, terima kasih Mas Andri dan Mas Agung. Di Eropa kita punya tim Transfer
Dan Rodia Bertrand. Ya, di Barcelona. Itu anak kita. Ya, begitulah ceritanya. Ya. Thank you semuanya. Demikian update dari Safina. Kamu yang nutup lah. Terima kasih ya teman-teman udah mau mendengarkan update dari kami. Ya, doain supaya program ini bisa terus dan dukungan apapun yang teman-teman mau berikan kepada kami terima dengan senang hati, dengan hati bersyukur. Terima kasih. Ingat bahwa hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah, katakan itu setiap hari dan you are loved. Sampai jumpa. Dah.